Kita dikubur bersama Kristus dalam pembaptisan dan bangkit bersama Dia pula berkat kepercayaan kita akan kuasa Allah yang membangkitkan Kristus dari alam maut. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Selamat sore Pak Franseda. Terima kasih sudah mau hadir dalam perayaan Ekaristi sore hari ini. Sungguh bahagia orang yang dapat berdoa dalam untung dan malang. Juga kalau kita prihatin dan mohon sesuatu, hendaknya kita meniru Santo Petrus. Tuhan, Engkau memiliki sabda kehidupan kekal. Kepada siapa lagi kami harus menghadap? Kita pun percaya bahwa Tuhan memperhatikan kita dalam sakit dan sedih. Dan kita percaya bahwa Yesus memberikan rezeki yang mengantar kita menuju hidup abadi. Malah kita hening sejenak, kita memeriksa batin kita sebelum memulai perayaan Ekaristi pada sore hari ini. Menyadari kelemahan, kekurangan, dan kelalaian kita di hadapan Tuhan, kita bersama-sama mengucapkan doa taubat. Allah yang marahim, aku menyesal atas dosa-dosaku, sebab patut Engkau hukum, sebab terutama aku telah menghina Engkau yang Maha Murah dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah, ampunilah aku orang yang berdosa ini. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Baik di surga, dalam pembaptisan Engkau memberi orang yang percaya hidup baru. Lindungilah kami semua yang dilahirkan kembali dalam Kristus dan dibebaskan dari kesesatan. Semoga kami semakin setia melihat rahmat-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan pertama, pembacaan dari Kisah Para Rasul. Ketika penganiayaan agak mereda, maka Petrus mengunjungi orang sakit dan melayat. Hal ini mengingatkan kita akan karya Yesus dulu, yang kini dilanjutkan para murid dengan menggunakan kekuatannya. Yang menyolok ialah bahwa kedua kisah itu turut kepercayaan dan pertobatan. Jemaat dibangun dan jumlahnya makin bertambah besar berkat pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Selama beberapa waktu setelah Paulus bertobat, jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar berkat pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Pada waktu itu, Petrus berkeliling mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan ia singgah juga menemui orang-orang kudus di Lida. Di situ didapatinya Eneas yang telah 8 tahun terbaring di ranjang karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah ranjangmu. Seketika itu juga bangunlah Eneas. Semua penduduk Lida dan Sarun melihat dia. Lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani, Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Setelah dimandikan, jenazahnya dibaringkan di ruang atas. Adapun Lida dekat dengan Yope. Maka ketika para murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan,
segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama mereka. Sesampainya di sana, ia dibawa ke ruang atas, dan semua janda datang berdiri di dekatnya. Sambil menangis, mereka menunjukkan kepada Petrus semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu masih hidup. Tetapi Petrus mereka keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke jenazah itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka mata, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta para janda dan menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang percaya kepada Tuhan. Sesudah itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope di rumah Simon, seorang penyamak kulit. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Refren, bagaimana akan kubalas Tuhan atas segala kebaikannya kepadaku? Bagaimana akan kubalas Tuhan atas segala kebaikannya kepadaku? Bagaimana akan kubalas Tuhan atas segala kebaikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan menyerukan nama Tuhan. Bagaimana akan kubalas Tuhan atas segala kebaikannya kepadaku? Aku akan membayar najarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Sungguh berhargalah di mata Tuhan kematian orang yang dikasihinya. Bagaimana akan kubalas Tuhan atas segala kebaikannya kepadaku? Ya Tuhan, aku hamba-Mu, anak sahayang. Engkau telah melepaskan belengguku. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Bagaimana akan kubalas Tuhan atas segala kebaikannya kepadaku? Haleluya, 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 haleluya. Sabda-Mu adalah roh dan hidup. Engkaulah yang memiliki sabda hidup abadi. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa setelah Yesus menyelesaikan ajaran tentang roti hidup, banyaklah para murid yang berkata, "Kata-kata ini keras, siapa yang sanggup mendengarnya?" Yesus dalam hati tahu bahwa para murid bersungut-sungut tentang hal itu. Maka berkatalah ia kepada mereka, "Adakah kata-kata yang menggoncangkan imanmu? Lalu bagaimana jika melihat Putra Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Kata-kata yang diucapkan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi ada di antaramu yang tidak percaya." Sebab dari semula Yesus tahu siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tiada seorang pun dapat datang kepadaku kalau tidak dikaruniakan Bapa kepadanya." Sejak saat itu banyak murid yang mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kalian tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapa kami akan pergi? Sabda-Mu adalah sabda hidup yang kekal.
Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkaulah yang kudus dari Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bagi banyak orang yang bergaul dengan Yesus, termasuk para murid, setiap hari pun masih diliputi pertanyaan-pertanyaan. Bahkan ada yang tidak setia karena tidak mau mendengarkan bisikan Roh. Petruslah yang mengungkapkan kemantapannya, kepada siapa lagi kami akan pergi, sebab Petrus percaya akan sabda kehidupan kekal. Allah Bapa di surga, kami mempersembahkan seluruh hidup, kesehatan, kesejahteraan, berkat usaha dan pekerjaan dari keluarga-keluarga Bapak Franseda dan keluarga, dan juga Koko Heri Santoso dan Ibu Ratna, Yovita, Fania, dan Natalia Selin di Malang, dan juga untuk Veronica dan anaknya di Malang, dan juga untuk keselamatan arwah Hendrikus Maria Teguh Hendrianto dan Ibu Antonia Rukmasari Kumala di Malang. Marilah kita persembahkan seluruh intensi misa dalam perayaan Ekaristi. Kami muji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia, bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, waktu sendiri berkenan menjadi manusia, seperti kami dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini. Kami muji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia, bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari segala dosaku. Berdoalah saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami, sumber segala ketaatan, kumpulkanlah kami di sekitar roti anggur ini, dan semoga kami tetap taat setia kepada sabda-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas, benar, layak dan menyelamatkan memuji Dikau setiap waktu Tuhan. Tetapi teristimewa pada masa ini kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikorbankan. Dia tak henti-hentinya mempersembahkan diri bagi kami untuk selamanya, menjadi pembela kami di hadirat-Mu. Sebab setelah dikorbankan, Dia tak wafat lagi. Setelah dibunuh, Dia hidup untuk selamanya. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia dan di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan madah kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepada-Mu, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Ia mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepada-Mu, lalu memberikan piala itu kepada murid-murid-Nya, seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku.
Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak pada Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Pius serta rohaniwan semuanya. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dari situlah kami supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersamamu dan bersama-Mu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kami sambut membawa kami kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra yang hidup karena kehendak Bapanya dan kerjasama dengan Roh Kudus, dunia telah kehidupkan berkat kematian-Mu. Bebaskanlah kami dari segala penyakit dan dosa berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini. Buatlah kami selalu setia kepada perintah-Mu, dan janganlah kami Kau izinkan terpisah daripada-Mu. Saudara, tidak kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas tentang kepada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Ya Bapak. Tubuh dan darah Kristus. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami.
Air lambung Kristus basuhlah kami. Sengsara Kristus kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati luluskanlah doa kami. Dalam luka-lukamu sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripadamu Tuhan. Terhadap seteru yang curang lindungilah kami. Di waktu ajal terimalah kami, supaya bersama para kudus kami memuji Engkau untuk selama-lamanya. Tuhan bersabda, ya Bapa, aku berdoa bagi mereka, semoga mereka bersatu dalam kita agar dunia percaya bahwa Engkaulah yang mengutus aku. Haleluya. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang maha baik di surga, kasihanilah kami dan jagalah selalu umat yang telah Kau selamatkan. Kami telah Kau tebus oleh derita Kristus. Semoga kami bergembira atas kebangkitannya dari alam maut, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga hidup kita, pekerjaan kita, seluruh orang yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini diberikan kesehatan, keselamatan, kesembuhan dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah kita diutus. Amin. Terima kasih. Selamat sore Pak Fran.